Shalom saudaraku, salam berjumpa lagi di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat dan baik, masih di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada malam ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kudus, Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang memelihara kehidupan kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Hingga saat ini Bapa, kami masih diberikan kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati pikiran kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saat keadaan aman dan dalam segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, untuk berkata bahwa kita adalah orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan itu mudah dilakukan. Namun apa yang terjadi ketika kita dalam keadaan sebaliknya, berada dalam penderitaan atau kesesakan? Sangatlah mungkin kita melupakan perkataan iman kita tersebut. Mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman dan membuat seseorang berada dalam sebuah kedamaian yang sempurna atau ketiadaan rasa panik, sebab ia tahu Tuhan akan menjaganya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk merasa takut dan gelisah. Karena Tuhan telah berfirman, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudaraku, mengagungkan dan memuji nama Tuhan haruslah kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena Tuhanlah pribadi yang sangat berkuasa dalam hidup kita. Meskipun masalah dan kesulitan sedang mengamuk di sekeliling kita, mari kita tanamkan dalam hati kita orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman akan tetap merasakan keamanan dan damai yang sempurna. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah kita bisa menjaga pikiran kita untuk selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Itu adalah hal yang sangat penting. Di dalam perlindungan Tuhan, kita akan merasakan peristirahatan yang damai dan bahkan mampu melihat kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa kita akan hidup damai di dalamnya, dan di dalam kita menghadapi badai hidup ini, kita akan selalu dalam naungannya. Mari saudaraku, tanamkan dalam hati kita bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan mampu berkata, Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang ku percayai. Semoga kita tetap setia untuk mengingat Tuhan, menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan selalu kita menyediakan waktu kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari kita dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber segala pengetahuan, sumber segala kebijaksanaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami sudah diajarkan Tuhan. Bapa, ajar kami selalu taruh kepercayaan kami sepenuhnya pada Tuhan. Keadaan dunia yang tidak baik, persoalan demi persoalan yang kami hadapi, biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan,
selalu berserah kepada kepercayaan pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh damai di dalam naungan Tuhan, hidup kami boleh sejahtera di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan saat ini biarlah memampukan kami melangkah terus menjalani hidup kami di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Terus kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan terus terjadi. Biarlah peningkatan kesejahteraan rakyat-Mu Tuhan boleh terjadi. Dan dibuka kembali begitu banyak lapangan pekerjaan. Sehingga boleh setiap masyarakat memiliki penghasilan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa bagi usaha dan pekerjaan yang kami jalankan. Tuhan yang berkati. Tambah-tambahkan rezeki di dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan biarlah rezeki yang kami terima dari Tuhan boleh kami pergunakan dengan bijak dalam hidup ini. Biarlah sebagian rezeki yang Tuhan berikan boleh kami kembalikan bagi Tuhan dan juga membantu bagi sama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, Kau yang berkati setiap keluarga kami, anak-anak kami suami dan istri. Biarlah Tuhan, hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang selalu berserah pada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tapi boleh mempercayakan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hari-hari kami biarlah hari-hari yang memuliakan Tuhan, hari-hari kami, hari-hari yang mengingat Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan kami, jangan Tuhan biarkan kami keluar dari jalan-Mu, sebab kami manusia yang terbatas penuh dengan kelemahan. Bapa, kuatkan kami, Roh Kudus pimpin kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami, mengingatkan kami selalu dengan Tuhan. Ini doa permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya renungan kita saat ini boleh meneguhkan kita selalu dalam Tuhan, boleh mengingatkan dan menegur kita untuk tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Terima kasih saudaraku, semoga saudaraku tetap dalam lindungan Tuhan, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.